Halo, selamat sore, Mister. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Kartika. Selamat sore. Baik, teman-teman semua. Ini kita masih bersama narasumber tetap kita, Pak M. Jaya. Pada sore hari ini ditemani oleh advokat, aktivis perempuan, dan juga sekaligus sebagai aktivis gereja, Bu Kartika, SHMH, Bu ya. Baik, Mister. Ini kan kita sudah bahas soal Verdi Sambo hukuman mati yang pastinya dari Majelis Hakim berapa minggu lalu itu, dan ini juga kita bahas di PBH Pradi waktu itu, Mister, soal hukuman mati. Untuk itu kita akan diskusi bincang santai lebih lanjut soal hukuman mati ini seperti apa, Mister dan Bu Kartika, dan lebih lanjut akan dipandu oleh narasumber tetap kita, Mister Jaya. Silakan, Mister. Selamat sore, Bu Kartika. Sore, Pak. Selamat sore semuanya. Sebagai kelanjutan dari diskusi antara kami sebagai narasumber dengan rekan-rekan advokat di PBH Pradi Jakarta Barat yang meninjau aspek pidana mati dari sifatnya yang makro dalam hal ini. Kali ini pada kesempatan ini kami akan memandu serta melakukan diskusi dengan seorang advokat senior yang sekaligus juga merupakan aktivis gereja tentang tanggapan dia terhadap pidana mati terhadap Verdi Sambo. Kira-kira apakah dia bisa menyetujui ataukah tidak? Bu Kartika, Iya. bagaimana tanggapan Anda terhadap pidana mati yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Verdi Sambo? Iya. Terima kasih untuk kesempatan ini, Mr. Jaya. Ya. Saya di sini pribadi mendengarkan putusan itu cukup kaget juga, karena dari pribadi saya yang paling dalam ini adalah sangat kasihan terhadap Verdi Sambo. Karena apa? Hakim menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap Verdi Sambo terus terang menggetarkan hati saya. Apalagi saya dengan Verdi Sambo itu, kita punya daerah itu kurang lebih 1 jam kampung asal kita. Jadi Sambo itu asal dari mana? dari Toraja. Oh, Toraja Iya. ke Makassar ya? Toraja ke Palopo. Palopo 1 Iya, jam. 1 Dekat jam sekali aja. ya. Iya. Jadi paling tidak itu kita merasa kasihan benar ini Sambo. Karena apa? Dia sebagai pemimpin Kadif Propam di Polda, Mabes Polri. Iya, Mabes Polri. Jadi sebagai kepala rumah tangga juga kita sangat menyayangkan karena putusan ini benar-benar sulit untuk bagaimana ya diterima begitu. Karena apa? Kita dari sisi kemanusiaan, Verdi Sambo kan banyak mendapatkan penghargaan dari Presiden, banyak mendapatkan penghargaan dari Kapolri. Istilahnya Bapak Hakim bisa melihat juga apakah dengan hukuman mati ini bisa membuat dia bertobat atau bagaimana, kan? Sedangkan kalau dari agama kami Nasrani, yaitu mengampuni 70 kali 7. Maksudnya apa itu? Maknanya? Maknanya ya mengampuni kesalahan dari Pak Verdi Sambo. Kalau bagi saya sih cukup hukumannya itu 20 tahun atau seumur hidup. Gitu loh Pak Mister. Ya, saya sependapat dan Anda. Mungkin perlu saya sampaikan analisis saya dari perspektif hukum pidana. Saya tidak mencampuri politik hukum negara. Memang Majelis Hakim kan menyatakan bahwa Verdi Sambo ini terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain pembunuhan berencana, dia juga terbukti melakukan obstruction of justice berkaitan dengan undang-undang ITE. Dia sudah juga istilah merusak reputasi atau nama baik kepolisian Republik Indonesia di mata dunia internasional. Dia dianggap berbelit-belit, tidak jujur, tidak mau mengakui kesalahannya. Dalam hal ini tidak pernah memohon maaf kepada keluarga yang bersangkutan dan
lain sebagainya. Selain itu pertimbangan majelis hakim adalah bahwa dia sebagai pejabat tinggi Kadipropam itu tidak memberikan contoh yang baik. Dia dalam melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada dirinya. Kalau kita lihat dari konstruksi hukum pidana, memang ancaman tertinggi untuk pembunuhan berencana itu adalah pidana mati, yang gradasi di bawahnya seumur hidup atau pidana dengan jangka waktu maksimum 20 tahun. Tapi karena ada unsur pemberat bahwa yang dia lakukan itu selain otak dari pembunuhan berencana, juga obstruction of justice, itu merupakan gabungan dari dua tindak pidana. Kalau di dalam konsep hukum pidana Indonesia itu disebut summon law atau concursus idealis. Cara menjatuhkan pidananya adalah bahwa pidana terberat ditambah sepertiga atau qualifiable delicten itu sebenarnya. Apalagi ditambah dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi Pak ya, Bu Kartika. Iya. Tapi dalam hal ini pidana mati menurut hemat kami sebagai orang yang berpraktek maupun mengamati perkembangan hukum selama 30 tahun lebih, kami berpendapat untuk mengajukan pidana mati tidak pembunuhan berencana dengan single victim. Single victim itu dalam arti bahwa korbannya satu, lebih baik dihindari sejauh mungkin. Kami bisa setuju bila pidana mati dijatuhkan kepada misalnya tindak pidana terorisme. Iya, betul. Karena dia melakukan satu tindakan teror yang ingin mengubah fondasi maupun ideologi negara. Atau kedua, genocide. Genocide itu membunuh satu etnis tertentu, pembunuhan massal kita bilang, atau korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Misalkan harusnya uang yang dia korupsi bisa dipakai untuk pendidikan, untuk rumah sakit, sehingga karena dimakan oleh koruptor, anak-anak ini bisa putus sekolah atau kita tidak bisa bangun rumah sakit. Itu masih bisa kita pakai. Faktor kedua yang menjadi keberatan bagi saya untuk tindak pidana untuk pidana mati adalah bahwa berkaitan dengan sila pertama dan dua, ketuhanan yang maha esa, serta sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan adalah ideologi negara kita tentunya. Yang kedua bahwa ada Universal Declaration of Human Rights, ya, deklarasi hak asasi manusia sedunia yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, kemudian melalui turunannya International Covenant on Political and Civil Rights, ICPR. Mungkin Anda pernah dengar itu. Iya. Yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang dimana dinyatakan bahwa hak untuk hidup, the right to life, itu sesuatu yang non-derogable rights, hak yang tidak bisa dikurangi, yang patut ada. Kemudian juga kita meninjau bahwa ada lebih kurang 170 negara yang telah menghapuskan pidana mati. Yes. Ya, yang antara lain yang tidak terlalu jauh dari negara kita, ya Pak ya, Bu. Iya. Itu adalah Timor Leste, Kamboja, Nepal, Myanmar, Filipina, belum negara-negara yang lain. Tapi saya memaklumi putusan itu, tapi saya tidak bisa menerima pidana mati David Sambo karena ibarat satu timbangan atau neraca, ada berat ke kiri, berat ke kanan ya, Bu ya. Iya. Tidak mungkin itu berat ke kanan semua, ke kiri tidak. Kita tahu Sambo ini punya karir 28 tahun di kepolisian. Yes. Sebagaimana yang Ibu tadi sampaikan, dia sudah sangat berjasa kepada Republik ini. Iya. Dia mendapatkan banyak penghargaan. Satya Rencana dari Presiden, yang 24 tahun, 8 tahun segala dari Kapolri Satya Bangkara. Itu selain itu dia masih punya banyak tanggungan. Ada tanggungan 4 anak. Dan malah ada yang masih batita ya. Bu Kartika. Itu wajib menjadi pertimbangan. Dan saya yakin bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan faktor-faktor yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun Majelis Hakim sudah tahu masalah ini. Itu Bu Kartika. Mungkin ada lagi yang
perlu Ibu sampaikan kepada para viewers atau pemirsa dalam hal ini? Iya, jadi saya minta pendapatnya Mr. Jaya ini, bagaimana kelanjutan upaya hukum ini di tingkat banding sampai kasasi? Ya, upaya hukum Iya. untuk pidana dia ini masih panjang sekali. Masih panjang Dari banding, Mhm. kasasi, PK. Iya, Nah, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, nanti Anda bisa cari nomor berapa, PK itu bisa berkali-kali. Mana pernah ada kasus PK itu sampai 3 kali. oh iya. Habis itu gerasi. Mhm. Setelah gerasi itu ada contoh para terpidana mati yang sudah inkrah van Gewiste, sudah punya kekuatan hukum yang tetap, Belum bisa. tetapi tidak dieksekusi Oh. sampai dengan 20 tahun. Iya, iya. Mungkin sahabat kita yang lagi mengambil gambar kita ini punya Iya. tahu pengalaman hal seperti itu. Iya. Termasuk ada salah satu klien saya yang zaman dahulu belum dieksekusi, bandar narkoba. Bandar- Sebagai tambahan dari saya, kita jangan seperti mata harus diganti dengan mata, gigi diganti gigi, kaki diganti kaki, seperti hukum pembalasan zaman dulu. Dan lagi pula, seorang Sambo dengan karir di kepolisian yang demikian tinggi, dengan jabatan yang demikian tinggi, berkuasa, pangkat bintang 2 jenderal, bahwa dengan beliau dicopot sebagai anggota polisi maupun jabatan kadipropamnya dicopot atau istilah dipecat, Yes. dia dan keluarga itu sudah seperti mengalami kematian perdata. Iya. Kalau kita pidana mati lagi, dia 2 kali mati. Sebenarnya intinya begini, kalau kita hanya ingin membunuh dia, tembak mati dia, itu gampang sekali, jasadnya hilang. Tetapi keberhasilan negara, karena tujuan pemidanaan pada saat ini, mungkin Bapak dan Ibu tahu, Iya. itu adalah restoratif dan rehabilitatif. Dalam arti seorang yang punya perilaku yang jahat melakukan satu tindak pidana, termasuk pembunuhan berencana ini, negara akan dianggap lebih berhasil apabila dia bisa dibina, direhabilitasi. Misalkan kita katakan kalau dia nanti banding mengubah ancam pidana stigmatnya menjadi seumur hidup, kemungkinan kita masih bisa memakai kemampuan, pengalamannya, keterampilan dia untuk mengungkap suatu kasus yang belum terpecahkan, ya, kasus yang pelik. Iya. Mungkin karena pengalamannya dia bisa memberikan masukan. Tapi kalau dia sudah dijatuhi pidana mati, dia pasti tidak mau melakukan hal itu. Itulah, jangan sampai dia dibunuh lebih dari 1 kali, Pak. Sementara itu tambahan dari saya. Mungkin Bu Kartika ada lagi yang mau disampaikan, saya persilakan. Ya, kalau saya intinya kiranya ini YouTube dapat didengar oleh keluarga Bapak Sambo, ya, cobalah buka hati, minta maaflah kepada almarhum keluarga dari Yosua, karena mungkin kita meminta maaf, mungkin Tuhan juga mau memaafkan kesalahan kita, walaupun kesalahan kita tuh semerah kemisi, Tuhan tetap mengampuni kita semuanya. Selanjutnya Bu Kartika, Iya. sehubungan dengan ini putusan terhadap Barada Eliezer, Eliezer. dia Iya. kan dinyatakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan terbukti juga secara sah dan meyakinkan turut serta betul. melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tetapi Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana selama 1 tahun 6 bulan. Yes. Pendapat Anda, apakah Anda setuju ataukah Anda merasa terlalu ringan? Ya, kalau pendapat saya, Bapak Ibu semuanya, memang itu putusan istilahnya terlalu ringan. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Dan itu sudah mujizat benar-benar buat Eliezer. Kalau bukan campur tangan Tuhan di sini, saya rasa hukumannya pasti 5 tahun, 7 tahun, Mister. Ya. Kemudian sehubungan dengan banyaknya permintaan dari keluarga maupun pihak tertentu agar dia bisa kembali ke
kepolisian, Iya. karena kan dia akan menghadapi sidang kode etik. Yes. Apakah Anda setuju ataukah Anda ada usulan lain? Kalau usulan saya ya bisa didengar apa tidak didengar yang tidak jadi soal juga ya. Kalau usulan saya pribadi sebaiknya tidak usah lagi kembali ke kepolisian. Jadi tutup rapat-rapat aja itu, carilah kehidupan lain lagi. Itu aja. Saya pribadi membahas dari segala peraturan baik itu dari kepolisian maupun hukum positif yang berlaku ya. Karena hukum positif yang berlaku termasuk terhadap Pak Sambo kemarin itu ya Pak Lum ya. Hukum positif itu kan istilahnya ius constitutum. Hukum yang sedang berlaku pada saat ini dan ditegakkan melalui pengadilan. Termasuk kan yang KUH pidana baru itu belum. Iya. 2 Januari 2026 baru berlaku. Nah, untuk Eliezer ini sebelum ada putusan apakah dia bisa kembali ke polisi atau tidak, dia kan harus menghadapi sidang kode etik. Iya, kode etik betul. Sidang kode etik polisi. Nah, kode etik ini kan kita tahu dia itu mengatur tentang perbuatan baik dan buruk. Iya. Jadi dia itu masuk kepada dimensi moralitas. Ya. Kita katakan dari segi perspektif pidana, Eliezer terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan turut serta melakukan pembunuhan berencana dan Ferdi Sambo CS. Iya. Kita katakan. Terus di sini ada peraturan Kapolri. Eliezer kan salah alasan karena diperintah Sambo, dia tidak kuasa menolak. Itu ada Perkap nomor 14 tahun 2011 yang sudah diubah dengan Perkap nomor 7 tahun 2022 yang menyatakan bawahan itu wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan terbukti di pengadilan perintah dari Sambo kepada Eliezer ini bukan dalam kerangka tugas dan kewenangan sebagai Kadipropam, sehingga perintah ini tidak sah. Oke, itu kan selain melanggar hukum pidana juga melanggar moralitas. Kenapa melanggar moralitas? Yang dia tembak ini pertama adalah sejawatnya dari sama-sama dari Brimob. Iya. Teman dia sama-sama ajudan Ferdi Sambo, Iya. teman sekamar, teman satu iman. Iya. Ini kan berkaitan moralitas. Betul. Dia berarti moralitas yang jelek. Kemudian bagaimana aspek penerimaan? Pasti menimbulkan aspek psikologis. Bagaimana teman-teman dia melihat, mengetahui kehadiran dia. Wah, ini orang yang menembak mati senior dia loh. Iya. Saya sependapat dengan Anda, sebaiknya dia kalaupun tidak di PTDH, perhentian tidak dan hormat alias dipecat dari kepolisian, dia sebaiknya mundur. Dan LPSK kan sudah bersedia menampung dia untuk bekerja di LPSK. Iya. Dan hal yang lebih saya khawatirkan, kalau dia tetap masuk ke kepolisian, siapa yang bisa melindungi dia? Iya, Keamanan keselamatan dia. Iya. Melindungi dan menjamin. Itu tambahan dari saya. Itu aja ya. Kita sepakat dan sepakat.